Om Swastiastu. Perkenalkan, saya Ido Bagus Madi Mahendra Wisma dengan NIM 19026122114. Di sini saya akan mempresentasikan tentang spinal anestesia atau spinal anestesi pada blok atau stase anestesi pada Departemen Anestesiologi dan Terapi Intensiologi Fakultas Kedokteran Universitas Udayana. Nah, selanjutnya di sini spinal anestesi atau jenis anestesi regional neuroleukemia di mana obat anestesi lokal diinjeksikan pada cairan cerebrospinal atau cerebrospinal fluid atau CSF yang mengelilingi medula spinalis. Dibutuhkan obat anestesi lokal dalam dosis dan volume yang kecil untuk mendapatkan blok sensorik dan motorik yang baik. Baik, di sini kita melihat apa sih anestesi spinal tersebut. Kan begitu di masyarakat sering kita mengenal dok apa itu anestesi spinal anestesi dok. Nah, di sini anestesi spinal adalah salah satu bentuk anestesi lokal yang digunakan untuk mencegah rasa nyeri pada pasien yang hendak melakukan operasi di area bawah ekstremitas bagian bawah, yaitu seperti pinggang. Metode ini umumnya aman dilakukan walau sebagian pasien dapat merasakan mual maupun pusing menurut artikel yang saya baca sebagai berikut. Baik, adapun bagian-bagian pada tulang belakang sebagai berikut. 7 ruas tulang belakang bagian atas, 12 ruang tulang punggung, 5 ruas tulang pinggang, 5 ruas tulang kerangkang, dan 4 ruas tulang ekor. Nah, anterior view, lateralnya, posteriornya sebagai berikut, posterior, anterior, dan lateralnya sebagai berikut. Indikasinya yaitu sebagai berikut: indikasi pembedahan abdominal bawah, inguinal, urogenital, rektal, dan ekstremitas bagian bawah. Baik, sesuai dengan penjelasan saya tadi, di mana anestesi spinal ini umumnya diberikan pada pasien sudah berada di ruang operasi dan dilakukan oleh dokter anestesi. Bius ini umumnya akan diberikan dengan pasien dalam posisi berbaring, miring sambil menekuk lutut ke arah dada. Baik, nanti kita lihat ada gambar slide-nya ya. Baik, kontraindikasinya ada absolut, yaitu penolakan dari pasien. Nah, di sini perlu kita meyakinkan kepada pasien bahwa bentuk pemeriksaan anestesi ini untuk meyakinkan bagaimana sih reaksi pasien pada saat melakukan spinal anestesi ini. Jika ada penolakan pada pasien, itu termasuk sifat kontraindikasi yang bersifat absolut, infeksi di lokasi penyuntikan, peningkatan TIK atau HIV dan hipovolemia berat, dan koagulopati, serta relatifnya sepsis, bakteremia, pasien tidak kooperatif atau pasien tidak bisa menjaga kooperatifan pada saat melakukan spinal anestesi, defisit neurologis, deformitas tulang belakang, penyakit jantung atau stenosis, dan tersebut merupakan kontraindikasi pada spinal anestesi. Baik, selanjutnya pada efek pada sistem organ, yaitu ada saraf, blok simpatis, sensorik, dan motorik. Nah, di sini kita lihat pada efek pada sistem organ. Adapun prosedur yang sudah kita jalani sebagai berikut. Adapun efek anestesia spinal
itu sebagai berikut. Adanya saraf blok simpatis, sensorik, dan motorik. Serta diferensial blok, ada blok simpatis, 2 segmen di atas blok sensoris, dan beberapa segmen di atas blok motorik. Perbedaan ukuran dan jenis serabut saraf, simpatis, torakalumbar, parasimpatis, dan kraniosakral. Pada efek pada sistem organ atau respirasi, ada Hayek block atau penurunan vital capacity, tidal volume tetap, dan pada kardiovaskuler terdapat vasodilatasi, hipotensi, pemberian cairan, dan vasopresor. Bradikardia, vagal surpalnya atrofin 0,04 mg per kilogram berat badan pada infus lain. Nah, di sini ini merupakan suatu kalau dibilang efek pada sistem organ. Di sini kita melihat efek pada sistem organ anestesis spinal tersebut. Ya. Adanya pada metabolik atau endokrin, penurunan stres respon. Adanya pembedahan adrenokortikotropik, kortisol, epinefrin, norepinefrin, vasopinefrin, dan RA. Pencernaan, kontraindikasi usus dipengaruhi oleh saraf simpatis dan parasimpatis. Penurunan MAP menyebabkan penurunan aliran darah ke hepar. Efek pada sistem organ, pada urinaris, autoregulasi ginjal, dan retensi urin. Nah, perlu dilakukan bagaimana kita mengetahui apapun efek pada sistem organ. Apapun langkah-langkah yang dilakukan perlu diketahui juga apa efek samping pada sistem organ tersebut. Baik, di sini kita melihat komplikasi. Adapun komplikasinya sebagai berikut, ada Hayek spinal, henti jantung, retensi urin, anestesi dan analgesia yang tidak adekuat, toksisitasi obat anestesia lokal, adanya nyeri punggung, postural kontur dan head, ada PDPH, cedera neurologis, meningitis dan arekoneurotitis, abses epidural, transient neurological symptom atau TNS, menggigil, pruritus, mual muntah. Adapun mewaspadai efek samping pada anestesi spinal tersebut, meskipun anestesi spinal tergolong aman dilakukan, efek samping akibat prosedur ini bisa saja terjadi. Umumnya gejalanya yang muncul akibat prosedur ini adalah mual, pusing, kedinginan, dan kelelahan. Selain itu, pasien juga dapat merasakan gatal, nyeri punggung, retensi urin, sulit buang air kecil, dan seperti berikut. Pada beberapa kasus prosedur ini juga dapat membuat pasien mengalami kesulitan bernapas. Nah, respirasi yang tadi saya kasih tahu. Nah, di sini kita mengetahui bagaimana sih sistem kerusakan saraf bisa terjadi. Namun, tidak perlu khawatir, dokter akan menyiapkan semua antisipasi efek samping tersebut sebelum operasi untuk mengurangi kemungkinan hal ini terjadi. Anestesi spinal dapat dimanfaatkan untuk banyak jenis operasi, serta dianggap cukup aman untuk sebagian besar pasien. Persiapan pada persiapan anestesi spinal tersebut, adapun persiapannya sebagai berikut. Alat resusitasi, intubasi, dan anestesi umum atau statik. Posisi duduk lateral, dekubitus, dan prone. Identifikasi tempat penyuntikan, jarum, spinal,
Kunke, Vitacre, Sprout. Obat anestesi lokal, lidokain, tetrakain, bupipakain, rupipakain, chloroquine. Alat resusitasi atau intubasi dan anestesi umum. Statistiknya sebagai berikut: scope, stethoscope, laryngacus, tubes, airway device, oropharyngeal dan nasopharyngeal airway, tape, introducer, konektor, dan suction. Adapun bentuknya sebagai berikut: posisi duduk, lateral decubitus, prone. Seperti berikut posisi pada pasien. Baik, identifikasi tempat penyuntikan. Nah, di sini kita melihat adapun identifikasi tempat penyuntikannya ada lumbar spinal functor object atau draw and spinal anesthesia, lumbar injection ada pada kita bisa melihat arachnoid maternya, spinal fluid pada kita melihat bagaimana jarum suntik dimasukkan melalui celah vertebrae bagian lumbal 3 dan 4 atau lumbal 4 dan 5. Dimulai lumbal 1 ke bawah, bukan lagi vertebrae namun terisi saraf-saraf spinal. Ilustrasi vertebrae pada beberapa tahap perkembangan sebagai berikut. Bisa dilihat pada gambar. Embrio sumsum tulang. Nah, pada embrio sumsum tulang belakang mengisi seluruh kanal tulang belakang. Pada embrio tulang belakang tersebut, pada embrio pada sumsum tulang belakang mengisi seluruh kanal tulang belakang. Pada perkembangannya tulang belakang dan selaput otak durameter tumbuh lebih cepat sehingga sumsum tulang belakang lebih pendek dari kanal tulang belakang. Janin usia 6 bulan, sumsum tulang belakang mengisi kanal sampai sakral 1. Bayi baru lahir, sumsum tulang belakang mengisi kanal lumbal 2 atau 3. Dewasa sumsum tulang belakang mengisi kanal sampai lumbal 1. Adapun jarum spinalnya sebagai berikut. Ada Quinkel-Babcock, ada macam-macam spike sebagai berikut. Ada Sprout, ada Quinke, Sprout, Wannickel, Grant, Tony, Stroud, Maple, Pitkin. Bermacam-macam jarum spinal. Obat anestesia lokal. Berikut merupakan obat-obat anestesia lokal. Ada chloroquine 12, maksimal 12 mg per kilogram berat badan. Durasi 0,5 sampai 1. Procaine atau 12, maksimal dosis 12 mg per kilogram berat badan 0,5 sampai 1. Kokain 3 mg per kilogram berat badan 0,5 sampai 1. Tetrakain 3 mg per kilogram berat badan 1,5 sampai 6. Amidesnya ada lidokain maksimalnya 4,5 with epi, durasinya 0,75 sampai 1,5. Evivacain 4,5 sampai 7 with epi 1 sampai dengan 2. Pilokain 8 mg per kilogram berat badan 0,5 sampai dengan 1. Bupikain 3 1 sampai 5 sampai 8. Rupipaksain 3 mg per kilogram berat badan.
1,5 sampai dengan 8. Baik, sekian presentasi saya mengenai spinal anestesi. Mungkin ada kesalahan dalam penyampaian. Mohon maaf sebesar-besarnya karena masih banyak yang perlu saya pelajari. Semoga ke depan bermanfaat untuk pengetahuan dan menambah wawasan saya lebih banyak lagi. Sekian presentasi dari saya. Sekiranya saya mohon maaf, saya tutup dengan Pranama Santi. Om Santi 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 Om.